Jika membahas timnas Malaysia, tentunya tak ada habis-habisnya, terutama berhubungan dengan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena kedua tim selalu memiliki rivalitas yang begitu panas hingga saat ini. Sebuah rivalitas yang membuat semua orang penasaran dan ingin melihat kedua tim bertemu di lapangan. Tapi sayang, sampai saat ini momen itu belum terwujud karena kedua tim sibuk dengan jadwal masing-masing. Namun meski begitu, pihak timnas Indonesia dengan berani menantang Malaysia. Sayangnya, tantangan itu secara halus ditolak oleh FAM dengan berbagai alasan. Hal inilah yang membuat Datuk Midin berkomentar soal situasi yang terjadi. Mantan ketua FAM tersebut menjelaskan soal alasan mengapa negaranya belum mau ketemu timnas Indonesia. Pada tanggal 29 Mei kemarin, timnas Malaysia mengadakan pertandingan uji coba melawan Cape Verde. Hasilnya, tim Harimau Malaya berhasil menahan imbang wakil dari Afrika tersebut. Tentu, sebuah hasil yang cukup positif bagi Malaysia, sekaligus sebagai bentuk persiapan sebelum mereka melawan Vietnam di lanjutan babak kualifikasi Piala Asia. Pertandingan melawan Vietnam memang laga yang harus dimenangkan, karena jika menang, maka peluang untuk lolos langsung ke Piala Asia pastinya sangat terbuka. Sebaliknya, jika kalah, maka peluang untuk lolos menjadi sangat kecil. Lebih lanjut, di balik pertandingan yang dijalani oleh timnas Malaysia, ada sebuah momen yang layak mendapatkan perhatian. Momen yang dimaksud adalah saat para pemain Malaysia menirukan apa yang biasanya dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Intinya, setelah pertandingan selesai, para pemain Malaysia langsung menghampiri tribun penonton untuk kemudian diajak bernyanyi bersama-sama. Tapi sayang, tak semua pemain ikut bernyanyi, karena mungkin belum semuanya hafal lagunya. Entah dikatakan meniru atau tidak, namun yang pasti tradisi seperti itu sudah sangat lama dilakukan oleh timnas Indonesia setelah pertandingan selesai. Dan baru-baru ini, tradisi seperti itu juga dilakukan oleh timnas Malaysia. Tak hanya tradisi bernyanyi dengan supporter, tradisi memberikan motivasi kepada pemain juga ternyata pernah dilakukan oleh salah satu pemain Malaysia. Soal ini, sebelumnya pernah lebih dulu dilakukan oleh Kapten Timnas Indonesia, Jayizes, bersama tim Garuda. Alasan Malaysia menolak timnas Indonesia akhirnya terungkap. Soal Malaysia sendiri, sebelumnya pernah mendapatkan tantangan dari Erick Thohir. Intinya, Ketua PSSI tersebut mengajak Harimau Malaya untuk melakukan pertandingan persahabatan pada bulan September mendatang. Tapi sayang, ajakan itu ditolak oleh Malaysia dengan alasan yang sampai saat ini belum jelas. Memang kita sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya saat ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday September. Kan kita mengundang Malaysia juga, sebelum kita memastikan ada Kuwait dan Lebanon, kata Erick Thohir. Namun, kata Erick Thohir, mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain. Entah apapun pertimbangan itu, kami enggak tahu, tapi kami tetap harus menghargai keputusan mereka, kata Erick Thohir pada media. Soal alasan Malaysia menolak Indonesia, hal ini akhirnya diungkapkan oleh Datuk Midin, selaku mantan ketua FAM. Bagi Datuk Midin, dirinya menjelaskan soal perbedaan kualitas dari kedua tim, terutama pemain-pemain Indonesia yang berasal dari Eropa. Menurutnya, jika pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia terjadi, maka pemain Indonesia yang berasal dari Eropa akan memberikan pengaruh yang sangat besar di lapangan. Datuk Hamidin kemudian menambahkan, jika dirinya masih menjabat sebagai ketua FAM, ia akan menerima tawaran tersebut. Erick Thohir pernah nak ajak kita lawan pada akhir tahun, saya ingat. Tapi kita tak dapat, ada timing semua under 23. Tak saya ataupun senior tim, tapi kalau ada ruang bila untuk Free Fire kalender, tak ada salah untuk kita bermain dengan Indonesia, sama ada senior tim atau under 23. Kata Datuk Hamidin. Kita tengok kesesuaian lah, masa dan juga ketika tuh, kedua-dua pasukan Malaysia benar-benar ketemu Indonesia. Dan tidak bisa menolak saat tim senior Malaysia masih mencari alasan soal penolakan mereka kepada Indonesia. Di satu sisi, nasib berbeda malah dialami oleh timnas junior mereka, yakni timnas U23.
di mana mereka akan bertemu dengan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2025. Pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juli mendatang di Stadion GBK. Sebuah pertemuan yang pastinya tidak bisa ditolak, karena sudah ditentukan oleh panitia. Dan dalam hal ini, AFF tentu sebuah pertemuan yang sangat menarik. Karena meski bukan timnas senior yang main, tapi yang bermain adalah pemain U23. Timnas Indonesia nantinya akan diperkuat oleh beberapa pemain abroad seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga James Reven. Soal pertemuan ini sendiri, hal ini mendapatkan tanggapan positif dari Erick Thohir. Intinya, dirinya senang karena Indonesia akhirnya bisa kembali bertemu dengan timnas Malaysia. Ini pemanasan yang bagus bagi timnas Indonesia U23 dan juga pelatih Gerald van den Berg. Apalagi, kita satu grup dengan Malaysia. Sudah kangen ketemu tim negeri jiran itu cukup lama. Timnas Indonesia tidak bertanding lawan Malaysia, kata Erick Thohir pada media. Indonesia dan Malaysia sama-sama akan bermain di FIFA Matchday. Bedanya, skuad Garuda akan menjalani 2 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara Malaysia akan menjalani 1 pertandingan melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia. Dengan begitu, saat ini kedua tim tengah sibuk mempersiapkan skuad masing-masing. Sedangkan Indonesia akan kembali menjalani latihan di Jakarta, jelang melawan China dan Jepang. Malaysia justru akan melawan tim sesama Asia Tenggara, yakni Vietnam, di kualifikasi Piala Asia 2026.